Selanjutnya kita mengkaji segitiga ABC katanya. Kita akan cermati bagaimana perubahan segitiga tersebut jika alfa yang tadi mendekati 90 derajat. Nah, kita perhatikan gambar yang ini. Tadi kan awalnya ini ya. Sekarang si alfa di sini mendekati 90 derajat. Mendekati 90 derajat. Ini garisnya ke sini, ke sini, ke sini. Ya. Garis AC-nya makin mendekati si A jadi mendekati ke sini ya, ke si B. Karena dia kan mau menjadi 90 derajat. Kemudian nih gambarnya bertahap seperti ini ya. Jika sudut A diperbesar mendekati 90 derajat, maka sudut C diperkecil mendekati 0 derajat. Ya, karena ininya mau ke sini, si nolnya, si C-nya jadi kan semakin kecil ya sudutnya. Ini mau ke sini makinan, C-nya jadi semakin kecil, jadi kan menutup gini ya. Sedangkan si A mau ke 90 derajat. Nah, jadi sisi AC hampir berhimpit dengan sisi BC ya. Sisi AC hampir berhimpit dengan BC. Karena semakin ke sini. Ini garisnya, ini sudutnya gini set. Jadi makin besar. Makin maju ke sini dia 90 derajat. Nah, kalau yang ini kan garisnya kan awalnya gini. Jadi supaya 0 derajat set kan diperkecil set 0 derajat. Nah, kemudian dengan cara yang sama seperti menentukan nilai perbandingan yang tadi, si 0 dan berapanya tadi? Ya, si 0 derajat ya. Sama seperti penentuan yang 0 derajat tadi, 90 derajat pun demikian. Jadi ini kita contoh misalnya sinus yang 90 derajat. Ini hasil kesimpulannya ya, sinus yang 90 derajat. Berarti sinus 90 derajat depan per samping. BC per AC ya. Ini tadi kan BC, AC hampir berhimpit dengan BC. Nah, berarti si BC per AC. Berarti BC sama AC sama ya, sama-sama AC jadi sama nilainya sama BC kan, dibilang berhimpit kan, karena ini kan semakin maju ke depan, makin besar sudutnya, mau ke 90 derajat. Maka si BC itu sama dengan AC, bukan? Kita bilang aja si AC sama dengan BC karena dia yang bergerak kan ke sini. Nah, kalau AC sama dengan BC berarti kan seperti yang ini tadi. Jadi kan sama ya. Karena hampir berhimpit berarti sama gitu ya. Jadi si awalnya BC sama dengan hampir berhimpit dengan AC. Jadinya BC itu sama dengan AC. Jadi bisa kita buat di rumusnya misalnya sinus 90 itu berarti BC per BC atau AC per AC gitu ya. Sama dengan 1. Berarti sinus 90 derajat sama dengan 1. Nah, begitu juga untuk yang sikos, si tangen, dan sebagainya ya. Sama seperti yang ini tadi, si 0 derajat. Ya, tapi ini ya, yang penting pemahamannya di sini ketika ininya kan mau diperbesar. Ini 90, ini berarti 45 derajat ya. Kalau ini sama, ini harusnya sama sih, ini kan segitiga siku-siku yang ini 90 berarti ini 45 dan 45. Jadi semakin diperbesar sudutnya, perbesar jadinya yang ini mau ke 90, kalau diperbesar kan dia makin maju nih seperti gambar ya, karena semakin maju nih sudutnya makin besar, tapi garisnya jadinya mau berhimpit ke BC, maka si AC itu sama dengan BC ya.
si AC sama dengan BC. Sedangkan si si C ini karena si A-nya mendekati 90, si C-nya malah yang 0 ya. Di situ. Nah. Kemudian berarti nanti yang di sini yang tetap itu si BC yang tetap ya. Karena kan kalau AB-nya makin maju gitu ya. Kalau dilihat dari sini makin maju kan AB-nya kan udah nggak ini lagi. Panjangnya udah nggak sama yang di sini ya. Kalau misalnya kita lihat pakai yang cos, coba ya yang cos. Karena kan intinya sinus kosinus tangan dulu ya. Jadi si sinusnya tadi udah, sekarang kosinus. Kita lihat kosinus dengan sudutnya tetap di sini. Kosinus berarti AB per samping ya. Nah, AB-nya kan karena maju ke sini, jadi mau berhimpit. Nah, AB-nya kan semakin mendekati ke sini, berarti mendekati 0 gitu kan. Karena kan semakin kecil. Nah, makanya jadinya AB itu sama dengan 0 per AC. AC-nya kan sama dengan BC tadi. Berarti AB per AC. AB-nya itu 0, AC-nya itu sama dengan BC ya. BC sama dengan 0. AC dibuat sama dengan BC kan ini tadi ceritanya karena 90-nya karena sudut ini maju ke depan ya. Memperbesar gitu kan, diperbesar. Nah, makanya kita tetap samakan ke BC karena ini kan ilustrasinya si sudut A semakin ke sini ya, semakin ke 90. Makanya si AB-nya itu 0. Nah, si AC-nya itu sama dengan BC. Jadi 0 per BC sama dengan 0.